Ketika aku membuka pintu kamar, ayahku sedang bersama seorang pemuda seumuranku. Aku terkejut dan mereka lebih terkejut lagi. Hal yang terjadi selanjutnya adalah si pemuda segera keluar kamar sambil menutup mukanya. Inilah kisah ayahku yang ternyata pemburu burung perkutut muda. Aku dibesarkan oleh seorang ayah yang teramat menyayangiku. Maklum, aku anak satu-satunya dan ibuku telah meninggalkan ayahku sejak aku berumur 5 tahun. Beliau meninggalkan kami dan menikah lagi dengan seorang pegawai di kantor pajak. Sekarang aku berumur 25 tahun dan tak pernah melihat wajah ibuku lagi. Sementara ayahku masih bertahan dengan kesendiriannya. Sepertinya tidak terbersit sedikit pun di hatinya untuk mencari pengganti ibuku. Tapi bukan berarti kehidupan ayahku kesepian. Ia memiliki banyak teman laki-laki yang hampir setiap hari datang ke rumah kami. Kadang-kadang kalau malam minggu atau hari libur lain, rumahku penuh gelak tawa sampai tengah malam. Aku bahkan sampai mengenal beberapa teman akrab ayahku. Ada Om Yudi yang paling sering datang. Ayahku dan Om Yudi bisa semalaman jagong di teras rumah, menghabiskan beberapa cangkir kopi dan berbatang-batang rokok. Yang aku ingat, Om Yudi ini juga sempat menginap di rumah kami. Karena pernah pagi-pagi begitu aku bangun tidur, Om Yudi sudah berada di dapur sedang membuat kopi. Sementara ayahku berada di sampingnya sedang membuat nasi goreng. Mula-mula aku tak menaruh curiga dengan keberadaan Om Yudi ini. Suatu malam, kira-kira 1 minggu yang lalu, aku terbangun tengah malam karena ingin pipis. Ruang depan masih terang, artinya ayahku belum tidur. Pintu depan juga belum terkunci. Mungkin ayahku masih di teras depan, jagong dengan temannya. Untuk memastikannya, aku melangkah ke ruang tengah dan menengok ke arah teras. Ya, dari balik kaca jendela, bayangan ayahku masih duduk di teras. Tapi beliau tidak sendiri. Ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah Om Yudi. Di samping ayahku, duduk mepet sambil menyandarkan kepalanya ke bahu ayahku. Pemandangan yang aneh bagiku. Aku segera kembali ke belakang dengan langkah yang super pelan, agar kehadiranku tidak diketahui ayah. Dari kamar mandi, aku kembali membaringkan badan, namun tak bisa memejamkan mata lagi. Bayangan kepala Om Yudi yang menempel di bahu ayahku mengundang berbagai pertanyaan. Apakah ayahku suka dengan pisang Ambon? Apakah Om Yudi juga demikian? Sudah lamakah mereka menjalin hubungan? Aku mulai mengingat-ingat berapa kali Om Yudi sudah menginap di rumah kami. Sering sekali. Seingatku, setiap minggu pagi, aku selalu mendapati Om Yudi sudah berada di dapur bersama ayah, sibuk membuat kopi atau memasak nasi goreng. Jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 1 dini hari ketika aku mendengar pintu depan dikunci dari dalam. Aku mendengar langkah kaki ayahku yang kini sudah berada di ruang keluarga. Sebentar kemudian lampu tengah dipadamkan dan diganti lampu redup di sudut ruangan. Aku memejamkan mata, pura-pura bubuk manis ketika ayahku memeriksa diriku. Ketika mendengar pintu ditutup lagi, aku segera bangkit untuk mencari tahu keberadaan Om Yudi. Ya, suara Om Yudi yang pelan masih bisa kudengar. Sudah tidur? Tanyanya kepada ayahku. Lalu ku dengar mereka masuk ruangan di sampingku dan ceklek, pintu ditutup dari dalam. Aku bangkit lalu mengendap-endap keluar kamar
kemudian dengan sangat hati-hati menempelkan telinga pada lubang kunci pintu, mencari tahu apa yang terjadi di balik pintu yang tertutup dari dalam itu. Sayup-sayup, ku dengar Om Yudi mengucapkan kata sayang beberapa kali. Aku juga mendengar ayahku mengucapkan kalimat yang tidak jelas, seperti orang yang makan bakso dengan sambal level dewa. Atau seperti suara ketika punggungmu gatal, kemudian ada yang membantu menggaruknya. Khawatir aksiku ini akan ketangkap basah, segera aku kembali ke tempatku, kemudian menutup pintu pelan, nyaris tak mengeluarkan suara. Ternyata ayahku adalah Hom Pimpa alaihum gambreng. Jeruk makan jeruk, pisang Ambon lawan batang singkong. Aku menjadi berpikir jauh ke belakang. Apakah karena ini juga ibuku memutuskan untuk berpisah? Namun apapun alasannya, sampai saat ini aku masih belum menerima keputusan ibuku itu. Dia meninggalkan aku dan tak pernah sekalipun mengunjungiku, melihat keadaanku, seolah aku tidak pernah menghuni di dalam perutnya selama 9 bulan. Pagi itu aku menunggu Om Yudi pulang dan baru keluar hamar. Ayahku ternyata sedang menungguku di teras. 2 cangkir kopi masih mengepulkan asap. 1 untukku, satunya lagi untuk ayahku sendiri. John, sini. Ayah mau ngomong, kata ayahku ketika melihatku. Ternyata beliau ini mengetahui apa yang aku lakukan semalam. Sekarang kamu sudah tahu tentang ayahmu ini dan Om Yudi. Ayah memandangku. Ada senyum kecil yang dipaksakan. Aku menunduk, kemudian balas menatapnya. Apakah karena ini ibu pergi? Aku bertanya. Ayah menggeleng. Ia berkata bahwa ibu tidak tahu tentang itu. Tapi mungkin juga ada kaitannya. Mungkin ayahku dingin sehingga ibu akhirnya memutuskan untuk mencari yang lebih hangat di luar sana. Yang jelas John, kata ayahku, aku tidak pernah menyesali sedikitpun keadaan diriku. Tuhan masih mengizinkan aku memiliki anak. Itu hal terbesar yang paling aku syukuri. Aku memiliki kamu. Ayahku masih memandangku, dan kali ini aku melihat matanya sembab. Ada genangan air mata yang akan tumpah. Kali ini aku yang ikut menangis. Betapa tadi malam aku mempunyai perasaan jijik setelah melihat yang ayahku lakukan dengan Om Yudi. Tapi pagi ini aku mencoba mengingat-ingat semua hal yang telah ia lakukan kepadaku, sendirian, tanpa seorang istri, dan ia sama sekali tak pernah mengeluh. Ia tak pernah sekalipun marah padaku. Aku tumbuh dengan kehangatan dan ketulusan. Lalu, jika bersama Om Yudi ia bisa mendapatkan kebahagiaan, mengapa aku harus membencinya? Aku sudah berumur 25 tahun sekarang, tumbuh dengan sempurna tanpa kekurangan apapun. Belum pernah dekat dengan seorang gadis, belum pernah merasakan apa yang dinamakan cinta. Tapi yang aku tahu adalah ayahku suka pisang Ambon, dan ia baik-baik saja hidupnya. Lalu, mengapa aku harus membenci ayahku dan Om Yudi? Dan yang paling aku tahu sekarang, kau tidak perlu menjadi sempurna untuk bisa berbahagia. Kira-kira begitu. Namun hubungan jeruk makan jeruk menurutku tidak akan bisa bertahan lama. Buktinya setelah beberapa minggu kemudian, aku tak pernah mendapati Om Yudi datang lagi ke rumah untuk bertemu ayah. Mungkin ia malu kepadaku, mungkin ia sudah bosan dengan ayah.
Atau mungkin juga ayahku yang sudah jenuh dengan Om Yudi, karena beberapa hari kemudian aku menjumpai seorang pemuda seusiaku ada di rumahku malam-malam. Ayahku kali ini memang menyembunyikan kedekatan mereka, tapi aku meyakini ayahku mempunyai hubungan spesial dengan pemuda ini. Beberapa kali aku mulai sering menjumpai si berondong ini datang ke rumah, kemudian dengan mobil yang ia miliki pergi dengan ayahku. Ketika pulang, hari sudah larut malam dan aku sudah berada di kamar. Ayahku tidak bercerita tentang pemuda ini dan aku juga tidak bertanya. Lama-lama jarak di antara kami sudah tidak sedekat seperti dulu lagi. Mungkin ayahku malu kepadaku. Akhirnya sampailah pada keputusanku untuk meninggalkan rumah dan hidup mandiri, untuk memberikan kesempatan kepada ayahku menemukan kebahagiaannya. Ketika aku mulai bekerja di Semarang, aku mengatakan kepada ayah bahwa aku akan mencari kos-kosan di dekat tempat aku bekerja agar tidak terlalu lelah karena harus bolak-balik dari Kudus ke Semarang tiap hari. Ayahku memandangku seolah ia juga sudah tahu bahwa tujuanku adalah agar ia tidak terganggu dengan kehadiranku ketika ada teman prianya yang datang. Beliau memelukku lalu mengatakan bahwa ia menyayangiku lebih dari yang aku tahu. Aku mengangguk-angguk lalu berkata, "Sudah saatnya saya menemukan kebahagiaan sendiri." Ayahku mengangguk-angguk. Hari itu Minggu sore, dengan ransel tebal di punggung, aku meninggalkan ayahku sendirian di rumah. Ia tersenyum sambil melambaikan tangan.